Terima kasih untuk Pak Gondo yang sudah bersedia mengisi acara pagi ini ya untuk kesaksian pelayanan. Ya, saya lihat ada beberapa nama yang juga bergerak di bidang media ya, bidang literatur ya. Pak Daniel Setiawan yang di Bandung. Kemudian ada nama Pak Syarif Opusungu. Shalom Pak, selamat pagi Pak Syarif. Ini Halo Pak Heru. iya, ini kalau salah satu tokoh literasi Indonesia ya, itu terkenal sekali nama Pak Opusungu. Kelihatannya itu ayah atau kakek Pak? Kakek saya Pak Heru. Ya, di Binakasih ya. Ya dari Binakasih. Oke. Nah, saudara, sebelum saya serahkan ke Pak Gondo, mungkin saya cerita dikit bagaimana perkenalan saya dengan Pak Gondo. Ya, itu ya kira-kira tahun 84 itu, ya 84. Waktu kami mulai menerbitkan traktat, itu ada 4 traktat pertama yang kami terbitkan. Waktu itu belum komik ya, tapi traktat dari Lasdis Ministry. Yang pertama itu judulnya Anak-anak Terbuang, itu masalah aborsi. Kemudian yang kedua itu Kereta Api Surgawi, itu traktat penginjilan lewat kesaksian seorang anak perempuan. Lalu kemudian traktat ketiga itu Charlie Carlson tadi, pemuda Kristen pemukul genderang tadi, ya. Kemudian yang keempat itu Cinta vs Romance, itu semuanya traktat-traktat yang Lasdis Ministry ya, yang cukup kita sebut traktat lipat, ya. Jadi ada lipat 3, lipat 4, lipat 6, lipat 8, ya. Nah, pada waktu traktat-traktat itu mulai didistribusikan, itu salah satu distributor atau salah satu teman yang membagikan itu di Jogja, namanya Helen Ang. Helen Ang ini yang membagikan traktat itu kepada Pak Gondo, ya. Nah, dari membaca traktat itu, rupanya Pak Gondo juga tertarik untuk kenal dengan kami ya, dengan penerbitnya. Akhirnya kami janjian ketemu di Sidoarjo ya. Kebetulan mertuanya Pak Gondo dari Sidoarjo. Bukan mertua, itu ayah ibu saya di Sidoarjo. Oh, ayah ibu Pak Gondo. Jadi yang Kong ya. Iya. Nah, pada hari hanya kami pergi ke Sidoarjo. Rupanya beberapa jam sebelumnya Pak Gondo merasakan beban yang Tuhan beri untuk memulai penerbitan buku rohani. Ya, jadi pada waktu bertemu ceritanya sudah langsung bicara tentang rencana penerbitan buku rohani. Akhirnya kami bekerja sama. Pak Gondo, saya, Pak Daniel Alexander, bersama dengan 4 orang lainnya, kita mendirikan di Surabaya Yayasan Kemah Paulus yang mencoba untuk bergerak dalam bidang percetakan dan penerbitan literatur. Sementara yang di Jogja dirintis penerbitan buku rohani yang dimulai oleh seorang mahasiswa waktu itu namanya Johnny T. William yang direkrut oleh Pak Gondo ya. Nah, singkat cerita, apa yang kami lakukan di Surabaya gagal ya, hanya berumur 2 tahun karena kami salah mengangkat pimpinan di lapangan yang kelihatannya baik dan rohani tapi ternyata masih suka uang, jadi terjadilah korupsi ya. Lalu akhirnya 2 tahun ditutup ya. Sementara yang di Jogja itu yang berjalan terus sampai detik ini.
Meskipun Pak Joni T setelah sekian tahun akhirnya keluar, ya digantikan dengan yang lain, digantikan lagi dengan yang lain, terjadi beberapa kali pergantian. Sekarang dipegang Pak Haryono. Nah, tapi setelah sampai detik ini berarti berapa puluh tahun, 30 tahun lebih ya, hampir 40 tahun, mungkin 37 atau 38 tahun bertahan sampai saat ini. Ya, itu luar biasa. Dan saya juga mendengar kesaksian Pak Gondo, bagaimana awalnya perintisan anti offset itu sesuatu yang luar biasa. Awalnya topik pagi ini mau saya beri judul From Zero to Hero gitu. Tapi akhirnya kita pilih tegar di tengah badai, ya, karena ternyata kan saudara lihat sekitar kita pelayanan media berguguran, ya, banyak yang tutup, apalagi setelah terjadi revolusi teknologi. Tapi anti offset termasuk salah satu yang bertahan, luar biasa. Dan ternyata tahun ini Pak Gondo juga merayakan 50 tahun pelayanannya. Jadi melayani Tuhan sejak tahun 72, ya, luar biasa 50 tahun. Ya, saya kira mungkin itu sedikit informasi tentang Pak Gondo. Saya serahkan kepada Pak Gondo untuk menyambung dengan kesaksian. Silakan Pak. Ya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam semangat, dan tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Baik, saya ingin menyaksikan awalnya saya dipanggil oleh Tuhan masuk di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan itu sejak sekitar tahun 70-an. Nah, saya menolak ya, karena saya lahir dari Sidoarjo, dari keluarga yang amat sangat sederhana. SMA saya sekolah di Denko Malang, kemudian melanjutkan di Universitas Gadjah Mada di Jogja tahun 68. Nah, awalnya saya menolak karena saya ingin jadi usahawan yang punya duit banyak lah gitu. Ya. Nah, tapi satu saat ya saya piknik bersama keluarga itu di Jember ke Watu Ulo gitu. Nah, di Watu Ulo itu saya berjalan, ada batu-batu yang menjulur gitu ke laut. Tidak ada ombak sama sekali, cuma riak kecil. Saya sama 3 adik saya berjalan gitu, ya sampai hampir ke ujung itu, ya tahu-tahu ada ombak besar. Dan saya itu digulung oleh ombak itu sampai jatuh ke bawah, ya kira-kira tingginya 6-7 meteran itu kira-kira. Ya kena karang-karang itu, kaki saya luka-luka dan saya sama sekali tidak bisa berenang. Habislah sudah. Tahu-tahu ada ombak lagi itu, saya diangkat ke atas. Blok, diangkat ke atas itu. Nah, luka-luka memang dibawa ke rumah sakit. Dan di situ saya berpikir, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saya pasti sudah bablas ini. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Akhirnya ya sudah, saya mau masuk dalam panggilan sebagai hamba Tuhan yang melayani. Nah, tapi lalu saya bertanya, Tuhan, saya maunya melayani kemana gitu. Ya, nah, lalu Tuhan bawa arah kepada saya itu untuk pelayanan interdenominasi. Jadi tidak pandang denominasi apapun, dan Tuhan bawa saya itu ke pelayanan pedesaan. Nah, disitulah awalnya saya mulai belajar pelayanan pedesaan, mendirikan bersama dengan mertua dan waktu itu masih calon istri, itu mendirikan persekutuan doa mawar yang sampai sekarang masih ada, sudah 44 tahun lebih, yang isinya adalah para hamba-hamba Tuhan, para aktivis dari berbagai denominasi gereja, dan kami setiap sebulan sekali, kadang 2 kali itu melakukan pelayanan pedesaan. Nah, kemudian sampai mendirikan, saya sebagai salah satu pendirinya, pelayanan desa terpadu bersama Pak Bambang Budianto, Pak Damaris, Pak Samuel Elkana, Pak Daniel Alexander. Nah, saudara, setelah itu tahun 80 awal itu saya mulai mendirikan percetakan.
ya, belum sampai kepada penerbitan. Nah, tahun 82 saya mulai masuk dalam penerbitan buku umum. Tahun 83 saya masuk pada penerbitan buku rohani. Ya, buku-buku yang pertama kali yang saya cetak itu yang ditulis oleh Pak Darto dari Lawang. Ya, lalu kerjasama dengan Nat. Lalu kemudian bukunya yang ditulis oleh Om Damaris almarhum. Nah, berkembang terus sampai sekarang sudah puluhan ribu judul. Ya, tapi menerbitkan buku rohani itu tidak bisa unsur profit. Itu nombok. Setiap bulannya itu wah, nggak bisa profit. Sampai sekarang pun ya itu masih tetap harus merupakan usaha misi. Kalau saya menerbitkan majalah Bahana, ya renungan-renungan harian dan lain-lainnya, itu pun ya setiap bulan itu nomboknya 1-2 sepeda motor baru grass itu. Ya. Nah, nomboknya itu dari mana? Dari penerbitan buku umum dan lain-lainnya. Nah, saya ada janji pada Tuhan, kalau boleh ya dalam pelayanan itu saya tidak minta uang, ya tidak mengharapkan uang dari siapapun, tapi saya mau usaha sendiri untuk membiayai seluruh pelayanan saya. Nah, akhirnya Tuhan beri lewat percetakan dan penerbitan buku-buku itu sampai sekarang. Ya, buku umum, buat judulnya ada banyak sekali. Tapi proses itu terjadi. Cara Tuhan mendewasakan kita itu satu-satunya jalan adalah lewat proses. Dan saya berjuang betul-betul untuk melewati proses demi proses itu. Ya, saya tidak hanya minta mujizat, tapi saya berjuang. Artinya saya menggerakkan hati saya menggerakkan hidup saya untuk berbuat sesuatu, untuk bertindak ya. Tanpa perjuangan nggak mungkin. Saya percaya akan tuntunan Roh Kudus, akan pimpinan Roh Kudus, tapi tanpa berjuang tidak akan bisa. Dan saya berjuang ke situ sampai sekarang ya ada puluhan ribu judul, buku umum juga ya. Nah, lalu muncul usaha-usaha yang lain ya, tapi saya karena panggilan saya pelayanan pedesaan ya, saya berangkat dari desa ke desa, dari pulau ke pulau dan lain sebagainya ya. Baik, itu secara singkat. Mungkin ada pertanyaan lainnya, mungkin ada sesuatu yang saya bisa share lebih lanjut. Silahkan. Oke, sementara sampai di situ, silakan kalau ada pertanyaan atau ada komentar, ya. Pak Gondo usia ini 50 tahun usia pelayanannya, mestinya yang diceritakan bisa lebih banyak lagi. Ya. Silakan yang mau tanya. Ya, saya setelah itu memang ada panggilan sebagai pendoa. Ya. Awalnya itu saya kalau datang ke waktu itu masih pacaran, saya kalau datang ke rumahnya ya, saya duduk di ruang tamu itu, nah di situ saya dengar itu nyanyian, kemudian saya dengar itu seperti tangisan gitu ya. Ini apa? Saya nggak mengerti gitu ya. Ya, karena waktu itu sama sekali saya nggak bisa berdoa gitu. Nah, satu saat oleh pacar saya diajak, ayo ikut yuk masuk ke dalam ya. Nah, itu pintunya dari kawat kas gitu, jadi terdengar dari luar. Saya masuk, ya, saya duduk di dalam itu berlutut begitu itu. Nah, lalu saya dengar ya ibu mertua saya itu menaikkan pujian ya. Kemudian setelah itu dia berdoa ya. Nah, berdoanya itu cuma mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus, terima kasih. Kadang-kadang dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Inggris, kadang-kadang dalam bahasa daerah, karena dia itu adalah keturunan dari Keraton Mataram.
dari Hamengkubuwono ke-5 apa ke-6 itu. Ya, kadang-kadang bahasa Kromo Inggil itu cuma mengucapkan terima kasih itu aja. Saya tunggu 1 jam tidak selesai. Waduh, ya sampai lutut saya itu waduh panas pegel betul. Nah, saya lalu beranjak ke depan, saya lihat, saya noleh, saya lihat, loh, ini mengucapkan terima kasih kok mengeluarkan air mata. Kok mengucapkan terima kasih, kok netesin air mata. Loh, ini apa ini? Lalu saya lihat lagi, loh, kok sambil tertawa. Loh, ini apa ini? Maaf, waktu itu saya pikir itu ya kurang 1 strip gitu mungkin ya. Maaf ya. Saya nggak ngerti itu apa gitu. Nah, saudara, setelah itu dia berdoa, dia sebut nama demi nama itu satu persatu. Dari mulai pembantu rumah tangga, tetangganya, pendeta gereja ini, gereja itu, gereja ABC, dan lain sebagainya. Dia sebutin semuanya. 1 jam dia doakan itu semuanya. Nah, kemudian dia doakan keluarganya satu persatu. Yang terakhir, itu namaku disebut. Waduh, saya kaget. Kok ngerti ya? Kalau saya ini orang berdosa. Kok ya ngerti? Waduh, saya kaget betul. Nah, besoknya di tempat kos itu saya niru berlutut, saya berdoa, Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nggak keluar kata-kata. Ya, hari berikutnya tambah lagi, hari berikutnya tambah lagi. Terus tambah hari berikutnya. Nggak terasa 1 jam lebih itu saya berdoa. Nah, disitulah awal saya dipanggil sebagai pendoa. Sampai saya menulis buku, judulnya adalah School of Prayer, sekolah doa, itu yang dipakai oleh hampir semua sekolah Alkitab, ya, dipakai sebagai pedoman pendoa-pendoa di Indonesia, ya, sampai sekarang itu masih cetak ulang terus, ya, ada habis-habisnya, sudah direvisi juga. Lalu saya menulis buku mengenai membangun manusia rohani. Ya, yang ketiga itu membangun keintiman dengan Bapa. Yang keempat itu iman kerajaan. Lalu ada novel yang ditulis oleh Albertine Indah, itu adalah true story. Kisah cinta, kisah perjuangan hidup untuk membangun keluarga yang bahagia. Nah, di situ lalu saya membangun Bukit Doa, namanya Bukit Doa Emalta di Kaliurang, Immanuel Allah beserta. Ya. Nah, bisnis percetakan, penerbitan berjalan terus dan ada yang mengurusi semuanya. Saya cuma pegang visi misinya saja. Ya. Untuk menerbitkan buku rohani itu tidak gampang. Waduh, banyak yang marah pada saya karena saya menolak. Gitu. Nah, kalau isinya itu yang aneh-aneh, ya saya menolak. Gitu. Kalau isinya yang tidak punya dasar firman yang kuat, ya saya menolak. Gitu. Wah, tidak gampang. Harus membaca, meneliti satu persatu. Nah, kalau sekarang sudah ada yang saya kader untuk tim editornya yang independen, itu sudah ada. Baik, itu sekilas kesaksian saya waktu saya dipanggil sebagai pendoa. Dan itu sampai sekarang saya lakukan. Saya itu paling bahagia kalau mau masuk jam-jam doa. Lebih bahagia lagi setiap hari Jumat itu saya berangkat ke rumah doa Emalta, mimpin ibadah di sana, mengajar, melakukan perjamuan kudus di sana. Wah, itu bahagia. Ya, sampai sekarang usia saya 73, saya bahagia masuk dalam panggilan doa itu. Amin. Baik. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya lihat juga di sini sudah bergabung Bu Helen Ang dari Kupang. Wah, itu sahabat lama. Iya. Persatuan Doa Yerusalem, dan sebentar juga ada di Persatuan Doa Maranatha. Itu Helen Ang. Bu Helen mau ngomong sesuatu, mau nyapa Pak Gondo, gimana? Absennya tetap sama dulu.
Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam. Kalau Kalau soal Pak Gondo, Ya. saya dulu kan memang dari Kupang, terus kuliahnya di Jogja. Di Jogja saya kenal Tuhan Yesusnya di Jogja, terima Tuhan Yesus. Terus saya mulai aktif di persekutuan doa, akhirnya menetap di persekutuan doa Yerusalem. Waktu itu kami kalau persekutuan itu kan kami kalau nggak salah SD Kanisius itu terbatas jam yang dikasih ke kami, itu kami nggak bisa bebas, mungkin hanya ini jam sekian sudah harus berhenti seperti itu. Jadi karena saya sudah aktif di persekutuan di gereja, kebetulan satu gereja dengan Pak Gondo juga, kenal baik dengan almarhum istri Pak Gondo, Cik Lili. Jadi kami kadang-kadang sering bepergian, cerita, saya sampaikan Pak Gondo kalau kami persekutuan di situ. Di situ terus Pak Gondo akhirnya menawarkan untuk persekutuan Yerusalemnya pindah ke tempat Pak Gondo yang di percetakan Andi Offset, ada lantai 2-nya, kami bisa pakai di situ, dan seterusnya kami pakai di situ sesuai dengan namanya Loteng Yerusalem karena di lantai 2. Ya, setelah di waktu itu, dan saya juga akhirnya kan kalau mau pulang Kupang jauh, saya sering ke Surabaya, sehingga saya kenal juga dengan Pak Heru, juga teman-teman di persekutuan. Saya sering ikut persekutuan di Surabaya. Jadi suatu saat Pak Heru nitip traktat, akhirnya saya sampaikan ke Pak Gondo, dan Pak Gondo yang meneruskan. Mungkin cerita selanjutnya, mohon maaf tadi saya agak terlambat masuk ya, saya belum nggak sempat dengar. Mungkin Pak Gondo sudah cerita atau belum, saya juga nggak tahu. Ya, sekilas perkenalan dengan Pak Gondo di Jogja seperti itu. Itu aja mungkin. Selanjutnya mungkin Pak Gondo yang menjelaskan. Makasih. Iya, persekutuan Yerusalem itu isinya adalah anak-anak Tuhan dari berbagai denominasi gereja, ya. Isinya adalah anak-anak Tuhan yang masih kuliah, masih sekolah, ya. Lalu ada yang sudah lulus mulai memikirkan usaha dan lain sebagainya. Dan saya membina anak-anak yang ada di persekutuan doa Yerusalem itu. Sebagian itu waktu itu bekerja di Andi Offset juga. Nah, sebagian itu saya support untuk sekolah Alkitab. Di antaranya Helen kalau masih ingat Yakob itu. Yakob. Maranatha ya. Iya, termasuk istrinya, siapa namanya istrinya? Poni. Ya. Iya, dan lain-lainnya. Lalu Martin Musli, ya. Lalu ada juga yang jadi pendeta sekarang di Kudus, lalu di GIA Semarang. Ya. Nah itu. Tapi panggilan untuk menerbitkan buku itu ada sejarahnya. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk, itu tidak bisa. Awalnya itu saya ini senang buku. Nah, waktu saya bekerja di Universitas Atmajaya, saya diangkat, ya awalnya saya jadi office boy, tapi saya boleh meneruskan kuliah jurusan perusahaan sampai selesai di Atmajaya. Nah, lalu setelah itu saya diangkat jadi kepala perpustakaan. Saya kaget, kok tahu kalau saya ini senang buku. Ya. Nah, kalau di perpustakaan itu saya membangun dari perpustakaan fakultas sampai perpustakaan universitas. Nah, disitulah muncul dalam hati saya ingin masuk ke penerbitan gitu. Itu awalnya karena senang buku. Ya, jadi saya mulai senang buku itu sejak masuk SMP. Itu senang buku karena tidak punya uang itu belinya buku di loaan itu. Ya kadang-kadang saya nggak ngerti apa ini, tapi ya saya baca pelan-pelan gitu. Sampai SMA sampai ke perguruan tinggi senang buku itu awalnya. Dan Tuhan itu pasti memanggil itu ya dimulai ada keterkaitan dengan sejarahnya.
Ya, amin. Iya. Kalau tidak salah, Pak Gondo memulai percetakan itu dari mesin yang sangat sederhana ya, apa mesin stensil atau toko mini itu. Iya, Mulai dari mulai mesin hand press itu di belakang rumah saya di Jalan Beo, ya kordennya aja dari karung goni, ya tempatnya itu ukurannya cuma 3 kali 3 meter, dari mesin hand press, dan saya beli huruf-hurufnya itu di Muntilan, ya itu satu usaha Kanisius punya Katolik itu, nah itu yang membuat huruf-hurufnya itu. Jadi ngatur huruf-hurufnya itu kan mesin hand press, sampai akhirnya saya bisa beli mesin Gadsdener 211 ya. Nah, sampai akhirnya ke mesin toko ya, lalu pindah ke seberangnya. Ya, itu awalnya ya. Wah, awalnya kerja berat betul-betul. Ya, sambil melayani tapi saya bekerja ya, dan hari hasilnya itu saya sisihkan untuk menunjang pelayanan-pelayanan yang ada ya. ya. Kalau sekarang pekerjanya sudah berapa ratus atau ribu, Pak Gondo? Sekarang ini sudah punya 106 stokis di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Ya, jumlah karyawan, waduh, mungkin 1.000 lebih. Ya, kalau karyawan 1.000 lebih ya yang dipercetakan ya Pak Gondo ya? Dipercetakan sama di stokis-stokis itu. Iya. Itu, ya, iya. Tapi saya sudah tidak mampu lagi mengurus. Jadi saya sudah pensiun itu sudah 15 tahun ini. Tapi visi misinya tetap saya pegang. Saya masih ke kantor dari Senin sampai dengan Kamis, ya sekitar 2-3 jam, kadang 4 jam gitu. Ya, yang lainnya saya masuk ada panggilan pelayanan-pelayanan yang ada. Tapi buat saya, yang namanya pelayanan itu tidak bisa dibatasi hanya gereja. Tidak bisa dibatasi hanya denominasi saja, organisasi. Tidak bisa. Apa saja yang kita lakukan, ya, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah usaha apapun, itu semua adalah pelayanan, asalkan berdasarkan kepada kebenaran firman Allah. Buat saya pelayanan itu tidak bisa dibatasi. Pak Heru. Pak Syarif, silakan. Ya, ya terima kasih untuk pertemuan kita pagi hari ini. Ini salam kenal untuk Pak Gondo. Saya sudah lama mendengar nama Bapak, udah kenal, dan saya bersyukur hari ini bisa jumpa langsung ya, walaupun lewat Zoom. Ya, saya terberkati dengan pengalaman yang Bapak sudah saksikan ya. Ini menginspirasi dan memberikan saya semangat, Pak, karena saya baru mau mulai usaha penerbitan sendiri, punya sendiri. Jadi padahal usia sudah parubaya, tetapi tadi semangat Bapak luar biasa, itu menginspirasi saya. Jadi saya selama ini memimpin penerbitan Yayasan Komunikasi Bina Kasih, OMF. Nah, jadi ya seperti yang Pak Gondo tadi sampaikan, ya tidak mudah ya. Jadi memang bicara soal profit, waduh, memang cukup berat. Nah, Bina Kasih selama ini ada yang menopang ya untuk buku-bukunya. Jadi ada dana untuk mendonasi buku-buku yang akan diterbitkan. Nah, tetapi ya itu tadi profitnya ya kami sangat-sangat kecil lah, hanya untuk menjalankan roda usaha, roda pelayanan lah begitu ya. Nah, jadi ya memang seluruhnya lah, sepenuhnya kita berserah kepada Tuhan untuk misi yang akan kita emban lewat buku-buku rohani ini. Nah, sekarang saya per 2022, nah itu sudah mulai nih, baru mulai Pak Gondo mulai menjalankan penerbitan sendiri, dan ini juga
pemberian dari Presiden Jokowi. Jadi saya juga kaget ya. Jadi saya juga punya misi sudah lama gitu ya, bagaimana menerbitkan karya-karya dari hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah yang tidak dikenal begitu. Lalu bagaimana untuk bisa mendokumentasikannya gitu. Saya sudah lama, ada beberapa waktu itu karya-karya mereka sulit menerbitkannya gitu. Bahkan Bina Kasih sendiri bilang, waduh kita sulit menerbitkannya. Lalu saya berdoa, bagaimana saya punya kerinduan ini bisa terwujud. Dan Tuhan menjawab, dan saya sungguh luar biasa, itu Jokowi sendiri yang memberikan, katanya, wah ini Bapak terpilih oleh Presiden untuk mendapat bantuan badan usaha penerbitan gitu. Jadi saya sangat bersyukur. Nah ini saya baru memulai usaha ini gitu ya. Jadi ya ini tanpa modal yang diberikan, hanya bentuk penerbit. Tetapi saya yakin bahwa ini jawaban Tuhan untuk saya mewujudkan misi tadi. Sehingga ya saya harus banyak belajar nih dari Pak Gondo untuk ke depan. Dan saya berharap Pak Gondo bisa membina saya ya untuk kita bisa membangun pelayanan misi lewat literatur. Saya selama udah hampir 30 tahun lebih itu berkecimpung di dunia literatur ya. Dari editor, dari buku sekolah, buku umum, majalah, buku rohani. Nah, sekarang saya masuk ke usaha sendiri. Dan tadi Pak Gondo cerita, waktu saya sangat termotivasi ya, bagaimana dari yang tidak ada, dari perjuangan, serah kepada Tuhan, Tuhan memberi jalan, memberi berkat yang luar biasa. Nah, terima kasih Pak Gondo untuk semangatnya, motivasinya, pengalaman hidup yang luar biasa menurut saya. Dan ada satu kerinduan saya Pak Gondo. Nah ini saya tidak tahu apakah ini juga menjadi bisa menjadi misi bersama dengan Pak Gondo ya. Saya sudah lama itu berkeinginan kita di dunia penerbitan Kristen ada asosiasi gitu Pak, ada satu kumpulan penerbit buku Kristen. Nah, tahun 90 itu Bina Kasih pernah memprakarsai namanya Persekutuan Literatur Kristen Indonesia, PLKI. Canisius juga tergabung di dalamnya. Nah, tetapi sejak tahun 90-an itu sudah vakum. Saya sempat menghubungi Canisius, menghubungi semua penerbit yang dulu tergabung. Wah, mereka semua bilang, waduh kami tidak ada waktu lagi untuk menjalankan itu gitu ya. Jadi ya sedih sekali gitu. Kenapa? Karena waktu undang-undang perbukuan diterbitkan, sebelum itu disahkan oleh pemerintah, dari DPR itu sempat gitu ya meminta ke saya bagaimana supaya ada asosiasi Kristen yang ikut bergabung untuk menggodok undang-undang perbukuan. Lalu saya carilah, ada nggak asosiasi Kristen, penerbit Kristen? Ternyata nggak ada, Pak Gondo. Saya sedih juga gitu ya. Waduh, kenapa tidak ada? Tapi dari penerbit Muslim banyak mereka. Nah, sehingga saya merasa bahwa undang-undang perbukuan itu ya tidak terlibatlah kita orang Kristen di dalam menggodoknya gitu. Saya sempat bilang, udah ikut saya aja lah ikut untuk menggodoknya. Oh tidak bisa, ini harus asosiasi, tidak bisa personal gitu. Nah jadi inilah yang kerinduan saya, bagaimana kalau misalnya penerbit Andi bisa memprakarsai kembali satu asosiasi ya, apakah meneruskan PLKI atau membuat nama baru, tetapi adalah satu asosiasi untuk pembinaan sehingga penerbit Kristen di Indonesia ini bisa memiliki kekuatan untuk menjalankan misi secara nasional. Itu sih harapan yang sebelum terwujud. Saya sudah bicara ke BPK Gunung Mulia, sudah bicara kepada PGI. Mereka hanya mengatakan iya, tetapi untuk sungguh-sungguh menjalankannya, ini yang saya lihat masih kurang. Apakah tidak melihat ada misi di dalam satu asosiasi? Nah, mungkin itu yang belum ya. Padahal kalau ada asosiasi ini kan kita bisa saling membina penerbit-penerbit Kristen yang masih
membutuhkan bantuan dari segi skill, pengetahuan, keterampilan. Nah, itu kita bisa saling topang. Kenapa? Karena penerbit Muslim melakukan itu, Pak Gondo. Mereka melakukan Islamic Book Fair saja sudah yang ke-20, itu di GCC. Nah, kami di Minakasi waktu itu memprakarsai, termasuk saya, bagaimana kita buat Kristen Book Fair. Itu hanya bertahan 3 kali. Setelah itu, wah, menggap-menggap, cari tempatnya sulit, untuk dapat donatur untuk mengadakan Kristen Book Fair juga sulit. Itu bertahan hanya 3 kali. Nah, ini saya tidak tahu apakah pertemuan kita hari ini bisa ke depan melalui Pak Gondo. Nah, kita lahirkan kembali Kristen Book Fair, kemudian Asosiasi Penerbit Kristen tadi ya. Nah, ini yang 2 ini yang saya merasa wah ini harus saya sampaikan kepada Pak Gondo. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Syarif. Silakan Pak Gondo. Ada IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, di dalam IKAPI itu diberi ruang, ya, diberi kesempatan penerbit Kristen untuk ikut terlibat, ikut berbicara di situ. Ya. Lalu ini muncul pewarna. Pewarna itu kumpulan daripada wartawan Kristen. Ya. Nah, wartawan ini tentu keterkaitannya juga dengan penerbitan, ya. Ya, itu memang ada waktu itu ya Ikatan Penerbit itu ada, tapi hanya bertahan 3 tahun kalau saya tidak salah. Nah, Pak Kusumu ada di dalamnya waktu itu. Ya. Nah, tapi satu ya kita berdoa mungkin satu saat itu muncul ya satu asosiasi daripada penerbit buku Kristen ini ya. Tetapi yang menjadi permasalahan utama itu adalah minat baca daripada orang-orang Kristiani ini kecil. Iya, memang. Yang berdampak juga daya belinya juga kurang. Ya, tetapi jangan putus asa. Ya, bahwa yang pertama kali yang bisa menarik minat mereka membaca itu adalah judul daripada buku rohani itu. Judul yang nggak bisa kalau judul yang sama judul lagi. Judul yang menjauh kontekstualnya sekarang, yang konseptual, yang faktual, yang ada pewahyuan baru di dalamnya. Nah, itu sekali. Nah, lalu orang melihat setelah itu melihat daftar isinya. Isinya ini mengenai apa gitu ya. Nah, kalau buku yang ditulis ya sama aja dengan yang lain-lainnya itu cuma puter-puter itu saja. Itu tidak akan bisa menarik minat baca atau minat beli orang gitu. Ya. Nah, kemudian tentu ya ada isinya gitu. Jadi sekarang ini kan era perubahan yang sangat dahsyat. Era pergerakan yang sangat hebat, era digital ya sekarang ini. Jadi sekarang ini isi buku rohani itu vital sekali, itu penting sekali. Ya, enggak bisa kalau ada buku rohani yang isinya hanya cerita naik turun ke surga, wah enggak bisa lagi. Nah. Yang isinya hanya uang berkat dan sudah tidak bisa lagi. Tapi kontekstual menjawab persoalan di seluruh dunia ini. Ya, kontekstual dengan menjawab yang yang konseptual, kontekstual, faktual, dan ada pewahyuan baru yang menjawab problem-problem yang ada di dunia ini. Nah, itu buku-buku itu bisa menarik minat. Ya, oleh karena itu saya punya tim editor yang independen ya untuk membaca, meneliti semuanya itu sampai menemukan cara pemasaran yang terbaik. Ya, saya kalau tidak punya tim independen itu susah buat saya. Ya. Nah, kemudian masalah penerbitan ini itu harus dimulai dari panggilan. Dari panggilan. Nah, tentu panggilan dari Tuhan itu ada latar belakang sejarahnya. Ya. Di antaranya itu ada kerinduan,
ada keinginan yang kuat dalam hati kita ini untuk masuk di dalam penerbitan itu. Nah, itu menjadi awal dasar yang penting sekali. Lalu Tuhan pasti menyatakan panggilannya. Dan kita itu meresponi panggilan Tuhan itu dengan bertanggung jawab betul untuk melakukan apa yang Tuhan panggil itu. Dan selanjutnya pasti Tuhan itu memperlengkapi panggilannya itu. Karunia-karunia Roh Kudus pasti diberikan ya atas dasar panggilannya itu. Dan baru kita akan melaksanakannya. Tetapi di antara semuanya itu yang paling penting itu adalah risetnya itu penting untuk meneliti betul-betul ya buku apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kristen, oleh gereja-gereja Tuhan, buku apa yang bisa membangun mereka. Itu ada satu riset betul-betul, jangan nggak gampang itu, ya nggak mudah dan itu tidak bisa sekejap, itu dibangun dari waktu ke waktu. Ya, saya doakan Pak Syarif sukses dalam penerbitan. Makasih. Berjuang loh Pak. Iya. Berjuang ya. Benar-benar. Sampai sekarang ini Pak nggak bisa dihitung profitnya. Nggak bisa Pak. Sampai sekarang ini. Ya, jadi tetap ya disupport dari buku umum. Menerbitkan buku umum juga tidak gampang loh Pak. Wah nggak gampang, betul-betul tidak gampang. Iya. Iya. Ya, tapi sekarang ini saya masuk ke pendidikan Pak. Jalan itu adalah lewat jalur pendidikan, baik formal maupun informal. Ya, tetapi pendidikan, mendidik dengan mengajar itu berbeda, Pak. Kalau mengajar hanya menyampaikan teorinya ini itu dan lain sebagainya. Tetapi mendidik itu seorang guru, ya, seorang penulis dengan ketulusan hatinya, ya, mentransferkan spiritnya, mentalnya, moralnya, integritasnya, ya, karakternya untuk menanamkan satu pendidikan yang baik supaya anak didiknya ini menjadi cerdas dan menjadi pengubah untuk Indonesia ini. Nah, buku itu ada keterkaitannya dengan itu. Harus membangun mental, moral, inovasi, integritasnya. Ya, sebab ya sudah nggak waktunya lagi menerbitkan buku yang isinya ya sama dulu ya, tapi membangun mental, moral, karakter, integritas, menjadi inovatif untuk mencerdaskan mereka. Nah, buku-buku seperti itu nampaknya sekarang ini dibutuhkan. Ya. Ya, terima kasih Pak Gondo. Ini sangat mendorong ya, menambah semangat untuk masuk nih ke dalam dunia perbukuan ya, dengan tadi tantangan dan peluang yang cukup besar juga kalau kita melihat sekarang ini ya, dengan pendidikan tadi. Jadi saya juga mulai dengan pelatihan Pak Gondo. Saya asesor penulisan penyuntingan di BNSP. Jadi saya menguji juga dosen-dosen untuk mereka dapat sertifikat dari negara ya untuk penulisan dan penyuntingan. Nah, saya masuk di situ melatih dosen-dosen, melatih hamba-hamba Tuhan untuk mereka menulis, lalu ya karyanya saya terbitkan. Nah, itulah ke depan ini. Jadi ya itu untuk dapat profit lah gitu ya. Betul, itu misi yang bagus, Pak. Ya, itu ya. Saya sekarang sedang membina 20 pendeta, Pak Gondo. Nah, jadi ya cukup butuh hati yang sabar juga untuk melatih mereka untuk menulis. Jadi ya berharap ke depan ada karya mereka. Nah, saya juga melatih narapidana menulis, Pak. Ya, di Rutan Salemba itu ada 36. Termasuk John Kay juga ternyata ada di dalamnya. John Kay yang sempat gembong ini ya, gembong preman, dibilang, wah saya sudah mau tobat lah, bagaimana saya keluar nanti saya jadi hamba Tuhan. Nah, jadi saya bilang, ya kenapa tidak kalau Tuhan pakai, tapi umur saya berapa? Kalau udah keluar, dia kena vonis 15 tahun. Jadi ya saya tergerak lah melihat betapa banyak orang-orang yang mengalami hidup baru
itu kepingin untuk karyanya didokumentasikan dan diterbitkan. Dan ini yang saya berjuang ya, memang harus seperti Pak Gondo sampaikan, harus berjuang, berdoa, ya harus menjaga hati kita dengan Tuhan ya untuk tetap menjalankan misi ini. Perjuangan memang berat, tapi pengalaman Pak Gondo tadi memberi saya semangat luar biasa. Pasti Tuhan akan bantu kalau kita jalankan misi ini. Terima kasih banyak Pak Gondo nih, pengalaman yang luar biasa. Pak Syarif, tolong lihat di chatting ada pertanyaan untuk Bapak, tolong dijawab lewat chatting juga ya Pak. Oh iya, terima kasih Pak Heru, saya belum baca. Ya, sebentar saya. Oke, kita kembali ke floor. Yang lain silakan kalau mau bertanya. Atau saya bertanya kepada Pak Gondo ya, sesuai dengan pembicaraan dengan Pak Syarif. Bagaimana tim marketing menjaga supaya gudangnya, stoknya bisa keluar, Pak? Karena kalau barang kurang laku kan stoknya numpuk itu. Nah, saya lihat beberapa strategi marketing dari Andi Offset ini lucu dan menarik. Pernah saya lihat ada satu pameran dari Andi Offset, harganya sesuka-sukanya, sesuka yang beli. Jadi ada orang jual buku tapi harganya sesukanya yang beli gitu. Gimana Pak cara kiat untuk menjaga supaya sirkulasi itu jalan terus Pak? Iya. Saya ini harus saja mengosongkan gudang, terutama buku-buku rohani yang lama-lama itu yang tidak laku ya, persoalannya karena minat baca, minat beli yang sangat rendah ini. Itu sampai ada berapa puluh ton itu saya jual jadi kawul, jadi kertas. Wah, jadi kawul itu ya, terpaksa itu saya lakukan ya untuk menutup pengeluaran-pengeluaran di tengah-tengah pandemi. Jadi di tengah pandemi saya tidak mem-PHK orang. Ya, tetap penggajian dilakukan meskipun di tengah-tengah situasi yang berat itu diberikan 50%-nya, 75%-nya work from home ya. Itu tetap tidak sampai mem-PHK ya. Tapi memang ya sekarang ini ya saya punya tim yang meneliti pasar. Jadi menerbitkan jumlah itu sangat berkaitan dengan keadaan pasar. Kira-kira lakunya berapa ini? Ya. Lalu Andi Offset itu bekerja sama dengan hampir seluruh sekolah-sekolah Alkitab di Indonesia dan hampir seluruh perguruan tinggi, ya, sekolah-sekolah, akademi-akademi di seluruh Indonesia ini. Ya, stokis-stokis kami yang ada di kota-kota itu melakukan kerjasama itu supaya buku yang kami terbitkan tidak memenuhi gudang tapi habis terjual ya. Jadi sekarang saya punya mesin yang bisa mencetak jumlah kecil ya, baik itu berwarna atau satu warna ya, yang bisa mencetak jumlah 300 eksemplar, maksimal 500 eksemplar. Ya. Kalau dengan mesin besar, ya nggak bisa. Ya minimal ya 3.000 eksemplar. Ya, tapi saya punya beberapa mesin kecil yang cepat sekali itu mencetak itu. Gitu. Jadi harus berani berubah. Gitu. Berani berubah nggak akan bisa. Berubah menurut penelitian, menurut keadaan. Ya. Iya. Mendengar Pak Gondo cerita ada stok-stok buku yang dijadikan kawul, dijual, prihatin juga ya Pak ya. Nah, kami ada terima surat-surat dari guru-guru misi Papua ataupun juga dari Sulteng, Sulawesi Tengah yang meminta buku-buku untuk taman baca. Nah, hal-hal seperti itu apa bisa kami teruskan ke Andi Offset, Pak Gondo? Ya, bisa ajukan surat. Tapi yang mahal itu adalah ongkos kirimnya. Iya.
Iya. Kalau ongkos kirim ya nanti kita atur sama mereka karena mereka ada yang minta buku bersedia bayar ongkos kirimnya bersedia. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain nih dari yang kawan-kawan lain. Nah, ini kebetulan selain Bu Helen, teman lama dari Anti Offset tahun 80, ini ada pelopornya penerbitan buku rohani Anti Offset. Ini ada Pak Joni Teja Laksmana ini. Iya, jadi Pak Gondo mempercayai anak-anak muda, termasuk saya, waktu itu diminta untuk merintis penerbitan buku rohani Andi. Lalu kemudian Pak Gondo mengarahkan apa yang harus dilakukan sebagai penerbit baru pada waktu itu. Nah, karena kita masih baru, kita minta hamba-hamba Tuhan untuk menulis waktu itu susah sekali, apalagi orang Indonesia lebih terbiasa dengan budaya lisan daripada budaya tulis. Jadi kemudian Pak Gondo meminta kami untuk minta rekaman-rekaman khotbah dan dijadikan kumpulan khotbah seperti Pak Yusuf Roni dan beberapa hamba Tuhan yang lain pada waktu itu. Nah, ketika pertemuan itu dulu ya, apa tadi APLI atau pada perkumpulan penerbit Kristen pada waktu itu, mungkin itu ayahnya Pak Opus Sungguh itu ya, yang dulu merintisnya. PLKI, benar. Persekutuan PLKI. Literatur Kristen Indonesia. Opung saya. Ya, opungnya ya. Ya, Opus. waktu itu sempat ketemu, kumpul beberapa kali. Dan orang-orang cukup kaget dengan terobosan yang dilakukan Anti Offset karena ide-ide Pak Gondo itu. Dan ternyata waktu itu buku kumpulan khotbah yang ringan, mudah dicerna itu digemari banyak orang. Demikian juga buku-buku ilustrasi Pak Isa Sugianto dan beberapa hamba Tuhan, bahkan yang pertama kali nulis pun dipercaya oleh Anti Offset untuk kita terbitkan, termasuk bukunya Pak Yakub Budiman, kemudian Pak Lukas Setiatmaja dan sebagainya, buku-buku yang sangat sederhana tapi cukup menarik, dan itu kemudian menjadi satu terobosan, dan dari situ Andi mulai diterima dan kemudian berkembang sampai saat ini. Nah, melalui kesempatan ini saya berterima kasih kepada Pak Gondo yang mempercayai saya yang masih kuliah pada waktu itu untuk merintis penerbitan buku rohani. Tapi Pak Gondo juga memberi kesempatan buat saya menyelesaikan kuliah saya. Jadi kuliah selesai dan penerbitan buku rohani berkembang sampai saat ini dan melahirkan banyak karya-karya yang luar biasa. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Gondo. Iya. Terima kasih. Dari Anti Offset rupanya juga banyak lahir hamba Tuhan ya. Pak Joni Teja Laksmana, samping itu ada si siapa Pak tadi? Safir. Mak Xavier yang di Surabaya. Pak Martin Musli. Iya. Kalau Pak Yakob Tani juga dari situ? Enggak. Iya, Pak Yakob Tani tapi di divisi lain. Itu juga anak muda yang dipercaya Pak Gondo. Oh, tapi sempat berkarir di Anti Offset juga ya? Bukan di Andinya ya Pak Gondo, tapi Kemah Daud. Ya. Oh. Kemah Daud ya. Iya. Kemah Daud dan usaha tahu yeye itu loh, untuk memberi kesempatan anak-anak muda bisnis. Iya. Yakob Tani Wijaya. Iya, Yakob Tani Wijaya, Pak. Sekarang melayani di Semarang. Salah satu orang Anti Offset yang saya kenal baik itu apa, sekretaris atau apa itu yang akhirnya jadi hamba Tuhan di Padang, tapi akhirnya meninggal tuh Rika atau siapa ya namanya? Rika. Suaminya namanya Benny. Benny ya. Rika lagi.
Oh, sudah nikah lagi. maka maka Tuhan perhatikan apa janda-janda tapi nggak duda-duda. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan nggak ada duda kecuali Pak Gondo. Karena kalau istri meninggal biasanya yang laki nikah lagi. Iya, saya ketemu di Padang, Pak. Seluruh keluarga Pak Johnny T itu, ya ibunya, ya kakaknya yang perempuan itu jadi sekretaris saya sekian tahun itu di LMK, Lembaga Manajemen dan Komputer itu. Kakaknya Pak Tony, Pak. Ya, terus kakaknya lagi apa adiknya itu yang merintis gereja, gereja rock, lalu apalagi. Iya, adik saya Pak Gondo, Timotius. Ya, Timotius, ya. Iya. 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 Iya, Ya. kehebatan Pak Gondo itu keberanian mempercayai anak-anak muda, Pak Heru. Iya. Jadi istilahnya bukan melayani sendiri tapi melahirkan ya, melahirkan para pemimpin. Oke. Ada yang lain mau bertanya? Saya lihat ada Lani dari Palangkaraya tadi. Silakan. Atau ada Pak Daniel. Pak Daniel Setiawan ini kan juga banyak menerbitkan buku tapi pelajaran akhir zaman di Bandung ya. Silakan Pak Daniel. Ya, shalom Pak Gondo. Meskipun saya belum pernah ketemu secara pribadi, tapi saya sudah mendengar nama Pak Gondo dari hamba-hamba Tuhan, khususnya Om Damaris. Jadi saya di Bandung, Pak. Saya mau tanya tentang, oh ya, dulu saya pelayanan secara pribadi di Persekutuan Mahasiswa Parahyangan di Bandung. Saya menerjemahkan buku-buku yang sebenarnya dulu diarahkan oleh Om Damaris. Bukunya Bill Britton, Preston Abbey, semua segala macam. Cuma tidak dijual, Pak. Dibagikan gratis, jadi itu diterjemahin sendiri, diterbitin sendiri, jadi cuman dicetak di tempat lain gitu aja. Terus dibagikan, disebarluaskan secara gratis. Jadi pakai uang sendiri, jadi nggak ada donasi sama sekali, jadi pakai uang saya semua dan teman-teman. Itu latar belakang saya singkat. Dan yang ke depan ini, saya mau tanya ke Pak Gondo untuk, sekarang kan eranya e-book ya, digital ya. Kalau saya pribadi sekarang baca buku udah jarang di buku kertas gitu loh, printed book. Saya baca selalu di tablet atau di komputer pakai e-book. Gitu. Jadi kalau saya beli buku pun dari luar negeri selalu dari Amazon atau Google Play Book. Jadi saya sama sekali udah 100% ninggalin buku cetak. Nah, ke depan kira-kira visinya Pak Gondo menghadapi era e-book ini yang saya rasa di generasi milenial juga lebih cenderung ke sana. Itu gimana, Pak? Oke, Pak Daniel, sebelum Pak Gondo menjawab, saya tambahkan satu pertanyaan yang senada. Menurut Pak Gondo, apakah buku-buku cetakan fisik itu masih punya masa depan, Pak, di tengah revolusi digital ini? Ya, itu mungkin digabung sama pertanyaannya Pak Daniel. Gimana menurut Pak Gondo? Ya, Andi Offset juga masuk ke era digital ini. Ya, juga mengeluarkan buku-buku dengan e-book. Tapi untuk daerah-daerah tertentu, untuk desa-desa tertentu, hampir di seluruh Indonesia ini masih membutuhkan buku secara fisik, Pak. Dan untuk Indonesia, Pak, e-book ini belum berkembang secara luas, Pak. Ya, buku fisik masih tetap dibutuhkan. Ya. Bahkan buku-buku umum secara fisik, buku-buku pendidikan umum yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah, akademi, perguruan tinggi, masih fisik masih membutuhkan. Tapi e-book jalan terus, Pak. Ya. Kami punya seperti warehouse, seperti Amazon itu namanya Satu Toko. Ya, itu kami jual, Pak, baik yang e-book maupun yang fisik, Pak.
Jadi kalau sekarang masuk ke e-book itu betul Pak. Tapi masih ada batasnya. Oke, dengan kata lain jadi masih ada masa depannya ya Pak. Ya, untuk fisik masih ada masa depannya. Menurut penelitian ya Pak, tapi akurat atau tidak saya nggak tahu. Tapi menurut penelitian ya banyak masih membutuhkan buku-buku fisik. Mereka bisa bikin note-note di situ, mereka bisa bikin catatan-catatan di situ, ya. Dan sepertinya seperti ada kebanggaan, ya, bawa buku-buku fisik itu, ya, menurut penelitian. Iya. Silakan Pak Edi, ada mau disampaikan? Ya, Oke. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau sampaikan ini, bagaimana pendekatan dari Andi Offset untuk mengatasi biaya cetak buku yang relatif tinggi ya. Itu selama ini kalau di kampus itu kalau ada versi PDF, mahasiswa itu cenderung ke minta yang PDF-nya, sehingga dengan demikian dari pihak percetakan dirugikan. Nah, mungkin ada mensiasati, mungkin dari bahan-bahan kertasnya mungkin bisa ditekan yang, karena biasanya mahasiswa itu selalu lulus, bukunya itu biasanya ya di dalam tanda petik itu di yang ya dikilokan gitu loh. Kadang-kadang jadi kan Gaul. Ya itu ada. Kan kalau di Surabaya itu di Jalan Semarang itu banyak itu buku-buku padahal bagus ya, tapi dikilokan. Jadi masuk jadi kurang dinilai gitu. Itu aja ya. Masukan, terima kasih. Sekarang ini ada teknologi baru mesin cetak yang praktis yang bisa mencetak jumlah kecil Pak, 300-an, 100-an, ya bahkan cuma 50 eksemplar pun bisa dan itu murah, ya dan itu cepat sekali, ya. Tapi untuk cetak dengan jumlah besar, ya saya sekarang mengubah dengan mesin web. Mesin web ini kertasnya roll. Nah, dengan kertas roll itu harga kertasnya itu lebih murah 40%. Jadi 60% daripada harga kertas-kertas yang mesin itu. Nah, jumlah cetak sangat menentukan harga memang. Ya, itu Pak. Dengarnya Pak Gondo kemarin bilang sama Tutik mau putar video. Oh, udah jadi. Udah jadi itu mengenai video mengenai cahaya di penjuru hati. Nah, itu kan mau dibuatkan film layar lebar. Tapi yang short itu sudah jadi. Ya. Nah, saya belum menyetujui kalau layar lebar, ya. Sudah disiapkan yang menggantikan saya, yang menggantikan istri saya, siapa-siapa bintang-bintang filmnya itu sudah disiapkan, ya. Nah, saya belum menyetujui. Berat itu Pak, di samping berat biayanya, dan di situ saya itu harus sama-sama sekamar dengan bintang filmnya yang menggantikan saya itu, ya makan sama-sama, pelayanan juga ikut kemana-mana, ikut minimal itu 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan, ya supaya dia bisa itu persis sama seperti saya. Nah, saya berat ya, itu. Waktu filmnya yang pendek, yang sekitar 25 menit itu aja rumah saya seperti kapal pecah itu. Waduh, dah itu ada kurang lebih ada 70-80 orang di dalam rumah itu, rumit dan biayanya tidak kecil. Oleh karena itu yang layar lebar belum. Ya. Saya di penjuru hati itu sudah sampai ke Hollywood. Sampai ke Hollywood dan saya ditawarkan
untuk dibuatkan filmnya di sana. Ya, saya sudah diajak berunding, orangnya sudah datang ke sini 2-3 kali datang untuk berunding, saya belum menyetujui. Iya. Cahaya di ujung hati. Betul ya Pak Gondo ya? Tuhan kehendaki, ya bukan isi hatinya Tuhan. Saya takut. Jadi ya didoakan saja kalau Tuhan menghendaki. Itu perjalanan cinta Pak Gondo dan Cik Lili ya. Iya, iya. 16 tahun saya merawat istri saya, ya sakit autoimun yang menyerang livernya sehingga terjadi serosis. Ya, 16 tahun saya tidak mau pakai suster. Saya rawat sendiri betul-betul. 16 tahun total, betul-betul. Ya, ya waktu itu masih kuat gendong. Ya, dan sampai pernah ngalami mujizat, pernah ngalami. Ya, sampai 5 kali koma, sampai pernah nyarter pesawat dibawa ke Singapura, 2 kali. Ya, ngalami betul-betul cobaan-cobaan yang sangat berat. Ya. Tapi saya tetap bersukacita, tetap saya berdoa, tetap saya berserah sepenuhnya pada Tuhan. Ya, saya ngalami merawat Om Damaris juga. Waktu stroke yang pertama itu di rumah saya. Di rumah saya. Dan waktu itu, wah, kencing itu sampai teleceran di lantai, terus sampai buang air itu teleceran di lantai itu. Saya sama istri saya yang bersihkan sendiri, ya, saya ngatur semuanya itu, dan saya percaya ini adalah hadiah Natal buat saya. Jadi sekali lagi melayani itu kalau bukan panggilan itu tidak kuat. Iya. Om Damaris waktu itu dalam pelayanan atau bersama tantenya Pak Gondo? Hati itu Pak. Itu ditulis lengkap di sana. Yang nulis itu Albertine Enda. Itu yang menulis mengenai Jokowi, mengenai Ani Yudhoyono, mengenai Perdana Menteri Singapura, dan lain-lainnya Pak, Ciputra dan lain-lainnya. Itu penulis hebat ya Pak. Dan dia menulis itu apa adanya. Ya, dia tidak mau yang ngarang-ngarang sendiri. Jadi dia menulis itu semua, dan setiap kali dia menulis itu dia netesin air mata. Ya. Nah, dia katakan biasanya saya menulis itu mengenai reputasi seseorang, tapi kali ini saya menulis mengenai jalan-jalan hidup seseorang. Ya. Itu judulnya adalah Cahaya di Penjuru Hati. Iya. Oke. Cilili itu meninggalnya dari tahun berapa Pak Gondo? 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, 15 ya? 2015. Iya. Iya. Saya dulu waktu tahun-tahun 80 juga sering ke Jogja tidur di rumahnya Pak Gondo. Tahun 80-an. Nah, kalau belum ada yang bertanya, apa? Waktu itu masih di Jalan Beo. Iya, 38. Masih ingat saya, Heru datang sama Pak Bambang itu. Iya, beberapa kali kan sempat belajar di Andi Offset juga soal percetakan waktu itu. Iya. Pak Gondo, saya mau tanya nih, bagaimana Pak Gondo bisa membagi waktu antara kerja sekuler, ya mulai dari PBU, kemudian mungkin beberapa bidang yang lain ya, sama pelayanan, kan nggak gampang itu, ya. Dan bagaimana bisa sukses membagi waktu antara itu dua bidang itu? Yang penting saya itu punya staff yang melakukan, Pak. Jadi yang paling penting itu saya tetapkan dulu visi misinya, saya tetapkan langkahnya.
lalu mereka itu melaksanakan dengan baik. Jadi saya punya staf-staf yang mengatur, melaksanakan semuanya itu. Sehingga panggilan pelayanan setiap waktu saya berangkat, Pak. Saya lakukan, saya berangkat. Gitu. Kalau pelayanan pedesaan itu kan minimal itu butuh waktu seminggu, Pak. Nanti saya lakukan. Ya. Itu yang penting itu. Tapi jam-jam doa saya tidak pernah mengurangi sampai sekarang. Iya, jadi yang penting kemampuan manajemen ya Pak ya, bekerja dengan orang lain ya. Ya, semua sudah ditata, sudah tersistem dengan baik. Ya. Terorganisir, termanage dengan baik. Ya. Itu sudah diatur dari awal, Pak. Iya. Karena itu penting sekali staf yang siap. Iya. Ini ada pertanyaan lewat chatting dari Andira tentang arti nama percetakan Andi Offset. Nama Andi itu artinya apa, Pak? Andi itu anak didik Immanuel. Karena visi yang saya terima pertama itu adalah pendidikan. Ikut mencerdaskan bangsa lewat jalur pendidikan dengan menerbitkan buku-buku rohani dan buku-buku umum itu. Jadi ya, Andi itu anak didik Immanuel. Yang memberi nama itu pertama adalah dari Cianjur itu Pak Awandatu. Oh, Pak Awandatu. Iya. Ya. Wow. Oke. Iya. Mungkin Pak Gondo bisa cerita sedikit tentang keterlibatan di Pesat itu kan semua orang tahunya kan foundernya Pak Bambang Budianto ya, tapi ternyata kan tidak hanya dia, tapi banyak yang lain. Tadi ada Pak Samuel Kana, ada Om Damaris, ada Pak Gondo. Terus mungkin Pak Gondo bisa cerita sampai sekarang akhirnya pegang ini pimpinan di pusat-pusat Pak. Iya, ya saya aktif ikut membangun. Ya, kalau Pak Daniel Alexander dia membangun di Papua. Ya, kalau Om Damaris itu dia kuat sekali pada visi misinya. Ya, lalu Pak Samuel Elkana itu terlibat di dalam kehidupan doanya. Nah, Pak Bambang Budianto itu menerapkan global leadership untuk pelayanan desa terpadu itu terhadap pembangunan sekolah-sekolah, terhadap pembangunan anak-anak didik di daerah di desa-desa tertentu, terutama yang sulit terjangkau itu. Ya, saya dengan hati Bapa, dengan hati kasih itu saya mempedulikan semua guru-guru yang ada di pedesaan itu. Nah, Pak Bambang Budianto menerapkan global leadership untuk membekali mereka mempunyai gerak kepemimpinan yang baik. Ya, itu saya tidak terlalu ya menonjolkan diri ya dengan sebagai ketua Yayasan Pesat ya. Tapi saya terutama itu pada kerjanya dan geraknya itu. Ya, saya terutama pada pelayanan pedesaannya. Nah, dalam pelayanan pedesaan ini kan nggak ada reputasi-reputasi yang menonjol. Iya, itu. Ini ada pertanyaan dari chatting, Pak. Shalom Pak Gondo, apakah ada diklat diklat menulis buku yang diselenggarakan oleh pihak Bapak? Kalau ada mungkin bisa disosialisasikan di gereja-gereja. Apakah ini yang menjawab Pak Gondo atau Pak Syarif nih yang suka dengan ini diklat menulis buku ini? Jurnalistik Kristen. Silakan. Ada diklatnya, ada. Ya. Setiap 2-3 bulan sekali Pak ya. Ada diklatnya di Andi Offset. Lewat Zoom itu sering itu diadakan. Ya. Nah, gini aja,
Kontaknya siapa Pak Gondo? Ini ada yang tertarik, kontaknya siapa? Orangnya itu namanya Pak Joko. Pak Joko. Ya. Itu dia direktur penerbitan. Direktur penerbitan Pak Joko ya. Penerbitan buku umum. Mungkin lihat di YouTube atau di Google ada itu. Diklatnya itu. Iya. Mungkin bisa kontak ke Haryono juga. Haryono, oke. Ya, ini ada juga pertanyaan, apa tantangan terbesar yang pernah dialami Pak Gondo, baik dari dalam maupun dari luar? Pastinya ada hal yang menarik dalam perjalanan pelayanan Pak Gondo 50 tahun ini. Terus tantangan terbesar apa, Pak? Tantangan terbesar adalah SDM yang meleset. Itu tantangan terbesar. Ya, SDM yang melencengkan visi misinya. Itu tantangan yang terbesar. Ya. SDM yang sudah dikader betul-betul, tahu-tahu dia ya berbalik pergi ya, tanpa bekas. Tantangan yang terbesar lagi adalah ya orang yang punya otoritas untuk menyatakan ini boleh diterbitkan atau tidak, itu malah dia memberikan terbit itu pada buku-buku yang salah gitu loh. Yang berbau-bau tidak baik. Itu wah, kalau sudah seperti itu saya gunting betul. Saya cut betul, saya tidak peduli apapun akibatnya, saya pecat betul. Oh. Tantangan yang terbesar lagi ya itu ada yang korupsi ada. Oh. Jadi ada anu ya, makan di dalam ada ya, Pak ya. Ada. Tapi kalau masalah kesulitan keuangan sering nggak pernah ngalami banyak, Pak? Wah, berkali-kali. Terus kemana? Pakai uang bank? Tapi ya pertolongan Tuhan ada. Oh, kalau pakai uang bank iya. Iya, pembelian mesin tanpa uang bank ya sulit ya. 40% sampai 50% pakai uang bank. Oke. Oke. Sekarang regenerasinya sudah jalan ya Pak Gondo ya, sudah ke anak ya? Jalan. Oke, dan salah satu pekerja yang paling setia ya Haryono ya Pak ya. Sudah pensiun tapi dilanjutkan. Oh, sudah pensiun. Oke. Oke, masih adakah yang bertanya? Lani, Palangkaraya, mau ngomong sesuatu? Ini yang toko buku rohani di Palangkaraya nih Pak Gondo. Oh, ya. Shalom Pak Gondo dan teman-teman semua. Mungkin Pak Gondo ingat apa enggak ya dengan saya? Dulu sering saya ke Jalan Beo nawarkan kasetnya NAT, lalu nagih-nagih, turunkan barang. Narwasti. Ya, di Palangkaraya. Ya, itu ini yang sering ngaku adik saya nih Pak. Iya. Terus kalau majalah Bahana, Andi Offset, buku-bukunya ya saya banyak tahu karena saya dulu pegang distributor itu. Iya. Sekarang yang di Palangka dilayani dari Banjarmasin kalau nggak salah. Tapi di toko sekarang buku-buku ya sudah mulai berkurang. Kaset, buku juga sudah mulai berkurang. Iya. Saya mengikuti perjalanannya pelayanannya Pak Gondo juga. Saya diberkati, lalu ada bukit doa, apa segala itu ya, saya senang. Karena saya juga sering melihat Pak Gondo di jaringan doa.
beberapa kali kan itu, karena kami dari Palangkaraya ini kompak juga fasilitator jaringan doa di Kalimantan Tengah. Jadi sering ketemu di Zoom. Iya. Iya. Saya itu ada di Dewan Pengarah Jaringan Doa Nasional, itu bersama-sama dengan Pak Niko, Pak Bambang Wijaya, ya, Pak Daniel Paji, Pak Iman Santoso, dan lain-lain. Itu di Dewan Pengarah. Oke, ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, mungkin Pak Gondo mau sampaikan apa kata-kata encouragement ya, terutama menghadapi era revolusi digital ini, Pak. Bagaimana nih nasibnya media-media yang tempo dulu percetakan dan juga audiovisual ya sudah mulai beralih. Mungkin Pak Gondo mau kasih pandangan atau kesimpulan? Ya, hidup ini ada di dalam perjalanan waktu. Ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, hitunglah hari-hari sedemikian supaya engkau memperoleh hati yang bijaksana. Waktu itu bicara 3 perkara penting. Yang pertama itu peluang. Tangkap setiap peluang yang Tuhan berikan, terutama pada hari-hari akhir ini. Ya, peluang untuk menyatakan kerajaan Allah dalam hidup kita ini. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah itu membangun kata kita, sikap hati kita, perilaku kita, pikiran kita, semuanya harus sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Lewat kehidupan doa, lewat kehidupan firman, lewat ibadah kita ini. Waktu yang kedua itu berbicara mengenai nilai-nilai hidup seseorang. Nilai hidup seseorang tidak ditentukan oleh panjang pendeknya usia, ya, tapi ditentukan bagaimana kita mengisinya setiap waktu ini. Oleh karena itu berjuanglah, berjuanglah. Tanpa berjuang tidak mungkin bisa. Ya. Harus berjuang, ya, dan harus terima proses-proses yang Tuhan lakukan. Seperti seorang bapak dengan anaknya, ya, pasti mendidik anaknya. Ya, itu anak tentu ya harus mau dididik oleh orang tuanya. Cara Tuhan bekerja, dididiknya dengan proses itu untuk mendewasakan rohani kita ini. Jadi bagaimana kita mengisi hidup kita yang bermanfaat, yang bernilai di hadapan Tuhan. Oleh karena kehidupan doa, kehidupan firman yang diajarkan oleh Roh Kudusnya pada kita. Waktu yang ketiga itu berbicara bahwa semua itu ada recordnya di hadapan Tuhan. Ada catatannya di hadapan Tuhan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, khususnya pada Nat, Pak Heru, dengan seluruh sahabat-sahabat kerjanya. Terima kasih. Saya berdoa biar Tuhan Yesus sendiri yang memberkati semua yang terlibat di Nat ini. Dan yang semua yang bertanya, yang menyimaknya. Amin.